Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul tentang kesenian di Minangkabau. Yang beranggotakan itu Risma Yulia, Zulfedri, Nurabi Zata Putri, Sartika Ovitasari, Melsa Afrida Kurnia. Yang pertama itu adalah pandangan orang Minangkabau terhadap kesenian. Itu adalah seni sebagai salah satu bentuk ekspresi dari rasa, cipta, dan karsa umat manusia. Sudah sejak lama menjadi bagian penting di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kehadirannya, seni difungsikan untuk berbagai kepentingan baik pada hal yang bersifat ritual atau keagamaan, adat istiadat, sosial kemasyarakatan maupun sebagai presentasi estetis masyarakat pendukungnya. Di tengah kehidupan sosio-kultural masyarakat Minangkabau, keberadaan suatu bentuk kesenian sangat erat kaitannya dengan adat, sehingga ia diatur atau dimasukkan ke dalam undang-undang adat. Yang itu yang termasuk ke dalam undang-undang adat tentang kesenian tersebut terdapat dalam Undang-Undang 9 pucuk, yaitu yang pertama adalah undang-undang yang takluk kepada raja, yang kedua undang-undang yang takluk kepada ulama, dan yang ketiga undang-undang yang takluk kepada penghulu, keempat undang-undang yang takluk kepada pakaian, dan kelima undang-undang yang takluk kepada permainan, dan yang keenam undang-undang yang takluk kepada bunyi-bunyian, yang ketujuh undang-undang yang takluk kepada ramai-ramaian, yang ke-8 undang-undang yang takluk kepada kebesaran ulama, dan yang ke-9 itu undang-undang yang takluk kepada hukum. Ulama-ulama Islam di Minangkabau tidak pernah mengeluarkan fatwa apakah kesenian itu hukumnya haram, boleh atau makruh. Dalam pandangan kebanyakan umat Islam, kesenian merupakan bagian dari kebudayaan dan tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Kesenian diciptakan oleh manusia dalam rangka hubungan antara sesama manusia maupun antara manusia dengan alam. Kesenian diciptakan tidak dalam tataran hubungan antara hubungan dengan Tuhan. Dalam beribadah, Allah tidak memerlukan kesenian dari hambanya. Allah tidak akan terhibur oleh lagu, musik, dan tari yang dipersembahkan kepadanya. Dalam beribadah, Allah tidak menghendaki iringan musik dan tari, tetapi dikehendakinya adalah iringan khusyuk. Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi roh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang terdorong oleh kecenderungan kepada yang indah. Kemampuan berseni merupakan salah satu pembeda manusia dengan makhluk lain. Dan yang materi yang kedua itu adalah bentuk dan pola kesenian di Minangkabau. Bentuk pola kesenian di Minangkabau ini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu arsitektur. Arsitektur Minangkabau merupakan bagian dari seni arsitektur khas Nusantara yang wilayahnya merupakan kawasan rawan gempa, sehingga banyak rumah yang tradisional yang berbentuk panggung menggunakan kayu dan pasak, serta tiang penyangga yang diletakkan di atas batuan tertanam. Dan yang kedua adalah masakan. Memasak makanan yang lezat merupakan salah satu budaya dan kebiasaan masyarakat Minangkabau. Hal ini dikarenakan seringnya penyelenggaraan pesta adat dan mengharuskan penyajian makanan yang nikmat. Masakan di Minangkabau tidak hanya disajikan untuk masyarakat Minangkabau saja, namun juga dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Dan yang ketiga itu literasi. Literasi masyarakat Minangkabau telah memiliki budaya literasi sejak abad ke-12. Hal ini ditandai dengan ditemukannya aksara Minangkabau. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu literatur masyarakat Minangkabau yang pertama. Dan yang keempat itu pantun dan petata petiti. Dalam masyarakat Minangkabau, pantun dan petata petiti merupakan salah satu bentuk seni persembahan dan diplomasi yang khas. Pada umumnya pantun dan pepatah petiti menggunakan bahasa kiasan dan dalam penyampaiannya, sehingga di Minangkabau seorang bisa dikatakan tidak beradat jika tidak menguasai seni persembahan. Dan yang kelima itu ukiran.
Masyarakat Minangkabau sejak lama telah mengembangkan seni budaya berupa ukiran, pakaian, dan perhiasan. Seni ukir dahulunya dimiliki oleh banyak nagari di Minangkabau. Namun saat ini seni ukir hanya berkembang di nagari-nagari tertentu seperti Pandai Sike. Kain merupakan media ukiran yang sering digunakan oleh masyarakat Minang. Dan yang keenam itu tarian. Tarian merupakan salah satu corak budaya Minangkabau yang sering digunakan dalam pesta adat ataupun perayaan pernikahan. Tari Minangkabau tidak hanya dimainkan oleh kaum perempuan, tapi juga oleh laki-laki. Ciri khas tari Minangkabau adalah cepat, keras, menghentak, dan dinamis. Dan yang ketujuh itu adalah bela diri. Pencak silat adalah seni bela diri khas masyarakat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir itu adalah musik. Musik budaya Minangkabau juga melahirkan banyak jenis alat musik dan lagu. Di antaranya adalah alat musik khas Minangkabau adalah saluang, talempong, rabak, serta bansi. Keempat alat musik ini biasanya dimainkan dalam pesta adat dan perkawinan. Sekianlah dari hasil presentasi kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.